Selamat datang di United News ID, channel khusus berita terbaru seputar Manchester United. Kami menyajikan update harian mulai dari transfer pemain, hasil pertandingan, analisis taktik, hingga gosip menarik seputar setan merah. Langsung saja simak berita selengkapnya. Glory Manchester United. Wonderkid Manchester United dipanggil Tuchel untuk gabung latihan timnas Inggris. Karir Shelac di Manchester United berkembang dengan cepat dan penuh sorotan. Pemain berusia 18 tahun itu menunjukkan kualitas istimewa di level akademi hingga membuat para pelatih mulai menaruh perhatian lebih. Sebagai pemain yang mampu beroperasi di berbagai posisi menyerang, Lac memikat dengan kecepatan dan kreativitasnya. Ia menjadi andalan tim U21 United dalam beberapa laga penting musim ini. 2 golnya ke gawang Crystal Palace U21 menjadi momen yang mempertegas kualitasnya di depan gawang lawan. Sejak saat itu, namanya mulai ramai diperbincangkan di kalangan pencinta sepak bola muda Inggris. Tak sedikit yang membandingkan gaya bermainnya dengan Phil Foden dari Manchester City. Kombinasi teknik, visi, dan rasa percaya diri menjadikannya salah satu prospek paling menjanjikan di Old Trafford. Menurut laporan Goal, pelatih Thomas Tuchel membuat gebrakan dengan memanggil Shelac untuk berlatih bersama skuad timnas Inggris senior. Keputusan ini dinilai sebagai langkah berani yang menunjukkan kepercayaan besar pada bakat muda. Lac tidak sendirian dalam panggilan mengejutkan tersebut. Tuchel juga mengundang 2 pemain muda lain, yaitu Lachie Samuel dari Manchester City dan Harrison Murray-Campbell dari Chelsea, untuk ikut bergabung dalam latihan tim utama. Langkah Tuchel ini disebut sebagai bagian dari rencana jangka panjang untuk menyiapkan regenerasi pemain di tim nasional. Ia ingin memberikan pengalaman berharga sejak dini kepada para talenta muda potensial. Lac, Samuel, dan Murray-Campbell adalah wajah masa depan sepak bola Inggris, tulis Goal dalam laporannya. Tuchel ingin melihat bagaimana mereka beradaptasi di level tertinggi. Performa cemerlang Lac membuat banyak klub mulai memantau perkembangannya. Dalam laga melawan Liverpool U21, tribun stadion dipenuhi oleh pemandu bakat dari klub Liga Premier dan EFL yang ingin melihat aksinya langsung. Begitu Lac ditarik keluar lapangan, sebagian besar scout langsung beranjak pergi, menandakan bahwa kehadirannya adalah daya tarik utama malam itu. Pengaruhnya terhadap permainan begitu besar, meskipun usianya masih sangat muda. Harry Maguire bahkan disebut sempat terkesan saat melihat aksi Lac di sesi latihan bersama tim utama Manchester United. Pengakuan dari pemain senior itu semakin mempertegas reputasi sang Wonderkid. Meski baru membela Inggris di level junior hingga U20, jalan Lac menuju skuad senior tampak semakin terbuka. Jika terus menunjukkan performa stabil, bukan hal mustahil Thomas Tuchel akan memberinya kesempatan debut di masa depan. Manchester United secara mengejutkan dikabarkan siap masuk ke dalam persaingan untuk mendatangkan Adam Wharton untuk memperkuat lini tengah mereka. Manchester United telah menghabiskan banyak uang selama bursa transfer musim panas tahun ini. Mereka mendatangkan Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko, dan Senne Lammens sebagai salah satu upaya untuk memperbaiki performa mereka di atas lapangan. Meski demikian, penambahan pemain tersebut masih belum memberikan dampak besar bagi penampilan setan merah, sehingga mendatangkan pemain baru lainnya di bursa transfer Januari menjadi sangat dibutuhkan. Kabarnya, Ruben Amorim ingin mendatangkan gelandang baru untuk memperkuat lini tengah, area yang menjadi titik lemah United saat ini. Finalis Liga Eropa musim lalu tersebut sempat berupaya untuk mendatangkan Carlos Baleba dari Brighton pada musim panas lalu. Sayangnya, transfer tersebut gagal terwujud karena The Seagulls menolak untuk melepasnya. Meski demikian, MU kabarnya akan kembali berusaha mendatangkan gelandang di awal tahun depan. Kendati demikian, Man United diklaim telah mengalihkan fokus mereka. Dilansir dari Goal, United kini mempertimbangkan untuk mendatangkan Adam Wharton dari Crystal Palace. Gelandang berusia 21 tahun itu telah membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain dengan perkembangan yang sangat mengesankan sejak merumput di Selhurst Park. Meski demikian, upaya MU untuk mendatangkan Wharton dipastikan tidak akan mudah. Dengan popularitasnya yang semakin meningkat, Wharton saat ini tengah diminati oleh Liverpool, Manchester City, dan Real Madrid. Menarik untuk dilihat apakah MU bisa memenangkan persaingan ini di bursa transfer musim dingin mendatang. Sebulan jadi pemain Manchester United, Senne Lammens, semuanya sangat berbeda. Sebuah pengakuan diberikan Senne Lammens baru-baru ini. Sang kiper mengaku terkejut ketika ia bergabung dengan Manchester United di musim panas ini. Di musim 2024-2025 kemarin, nama Lammens cukup harum di Belgia.
Sang kiper disebut-sebut sebagai kiper muda terbaik di Liga Belgia pada saat itu berkat penampilan apiknya bersama Royal Antwerp. Di musim panas ini, Lamens resmi membuka lembaran baru dalam karirnya. Sang kiper menerima pinangan klub top Inggris, Manchester United, untuk bermain di Premier League. Lamens kini sudah sekitar 1 bulan bermain untuk Setan Merah. Ia mengaku sangat takjub dengan kehidupan barunya di skuad Setan Merah. Dalam wawancaranya baru-baru ini, Lamens mengaku bahwa ia masih dalam proses penyesuaian di Manchester United. Ia mengaku segalanya benar-benar berbeda dengan Royal Antwerp. Ia menyebut bahwa sebagai salah satu klub terbesar dunia, Manchester United menjadi sorotan banyak pihak, sehingga ia perlu menyesuaikan diri dengan situasi baru itu. Ya, ada perubahan besar dalam karir saya saat pindah ke sini, Manchester United. Semua aspek terasa lebih besar di sini, namun tim ini menyambut saya dengan tangan terbuka, ujar Lamens. Lebih lanjut, Lamens mengaku antusias dengan lembaran baru dalam karirnya bersama Manchester United. Ia yakin bahwa ia telah bergabung dengan klub yang tepat untuk perjalanan karirnya. Ia juga optimistis bahwa Setan Merah bakal meraih banyak kesuksesan di masa depan, dan ia siap membantu Setan Merah untuk meraih banyak trofi juara. Saya masih perlu membangun kehidupan saya di Manchester, dan selama ini segalanya berjalan dengan baik. Saya yakin kami memiliki segala yang dibutuhkan untuk meraih banyak kesuksesan, pungkas sang kiper. Senne Lamens mendapatkan debutnya di Manchester United sebelum jeda internasional. Ia menjadi starter saat MU menang 2-0 atas Sunderland. Sang kiper kemungkinan besar akan mendapatkan kesempatan sebagai starter saat Setan Merah menantang Liverpool seusai jeda internasional nanti. Menyalahkan formasi Manchester United itu kritik memalukan. Michael Owen menganggap kritik Wayne Rooney dan Gary Neville terhadap Ruben Amorim terlalu sederhana. Legenda Manchester United itu menilai kedua rekannya salah besar menuding formasi 3-4-2-1 sebagai biang keladi buruknya performa Setan Merah musim ini. Owen menyebut pandangan tersebut memalukan mengingat masalah United jauh lebih kompleks. Amorim resmi menangani United pada November tahun lalu, menggantikan posisi Erik ten Hag yang dipecat. Pelatih berusia 40 tahun itu langsung menerapkan sistem 3 back yang sebelumnya sukses membawanya meraih 2 gelar Liga Portugal bersama Sporting CP. Namun strategi serupa belum membuahkan hasil positif di Old Trafford. United tampil inkonsisten di Liga Inggris dan sudah tersingkir memalukan dari EFL Cup setelah dikalahkan tim divisi bawah, Grimsby Town. Meski begitu, Owen menegaskan permasalahan klub tidak bisa disederhanakan hanya pada aspek taktik semata. Owen menjelaskan kepada Kasino.co UK yang dikutip Daily Mail bahwa akar masalah Manchester United jauh lebih dalam dari yang terlihat. Ia menyoroti rotasi pelatih yang terus terjadi sejak kepergian Sir Alex Ferguson tanpa perbaikan signifikan. Mereka sudah berganti manajer berkali-kali sejak Ferguson pergi, lalu menyalahkan pemain. Padahal klub sudah menghabiskan miliaran untuk membeli beberapa pemain terbaik dunia, tapi justru jadi tempat karir pemain meredup, tutur Owen. Menurutnya, klub selalu mencari kambing hitam baru setiap kali mengalami kegagalan. Setelah itu, mereka menyalahkan orang yang membeli pemain. Jadi semua ingin mereka disingkirkan. Lalu giliran Dewan Klub disalahkan. Hingga akhirnya direstrukturisasi ketika Sir Jim Ratcliffe masuk, lanjut striker legendaris itu. Siklus penyalahan terus berputar tanpa solusi konkret. Owen melanjutkan kritiknya dengan menyoroti berbagai pihak yang dijadikan alasan kegagalan. Lalu yang disalahkan fasilitas. Jadi mereka ingin merenovasi tempat latihan dan membangun stadion baru, katanya. Bahkan staf non-teknis seperti fisioterapis, dokter, hingga petugas kantin pun ikut diganti. Sekarang, alasannya karena mereka bermain dengan 3 back, ucap Owen dengan nada sinis. Ia menilai pernyataan tersebut menunjukkan ketidakpahaman terhadap masalah struktural yang sesungguhnya. Owen menegaskan formasi bukanlah satu-satunya faktor penyebab kegagalan United, mengingat sistem yang lebih konservatif di era sebelumnya juga tidak membawa hasil. Ia bahkan menyinggung penampilan tim di bawah Ten Hag dengan 4 back yang justru lebih buruk. Kalau tidak salah, saya melihat Erik ten Hag sekitar setahun lalu bermain dengan 4 back, dan itu adalah sepak bola paling buruk yang pernah saya lihat dari Manchester United, ujar Owen tegas. Pernyataan itu menunjukkan bahwa formasi bukan inti permasalahan. Para pemain juga tidak bisa lepas dari dampak kritik publik terhadap Amorim, menurut Owen. Mereka tidak hidup dalam isolasi dan pasti terpapar berbagai komentar negatif di media. Pemain tidak hidup di ruang hampa. Mereka mengemudi ke tempat latihan sambil mendengarkan radio, duduk di ruang tamu menonton TV, membaca media sosial,
jelas Owen. Keterpaparan terhadap kritik tersebut berpengaruh pada mental dan performa mereka di lapangan. Kalau Anda tertarik dengan sepak bola, mustahil menghindar dari apa yang orang pikirkan dan bicarakan tentang tim. Tambah pencetak 40 gol untuk timnas Inggris itu. Ia yakin tekanan eksternal turut memperburuk situasi internal skuad. Kalau kamu fans sejati MU, bantu channel ini dengan klik like dan subscribe. Tulis pendapatmu tentang kabar terbaru ini di kolom komentar.